Sobat Visip, ketemu lagi dalam Academia Stage. Pada kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu internasionalisasi kampus. Nah, pada tema ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu istimewa kita pada kali ini, yaitu Wakil Dekan Visip Bidang Akademik dan Perencanaan, yaitu Profesor Dr. Slamet Tosadi. Sobat Visip, mari kita sama-sama mengikuti perbincangan kita dengan Prof. Slamet. Selamat siang, Prof. Slamet. Selamat siang, Kak Haryadi. Apa kabar ini? Baik, kabar baik. Ini kita sering dengar istilah internasionalisasi kampus. Iya. Itu sebenarnya apaan sih gitu loh? Ya, jadi internasionalisasi kampus sebenarnya bagaimana kampus itu meningkatkan standar mutunya, ya standar mutunya itu di level internasional. Jadi kita berharap bahwa standar mutu di level nasional sudah merupakan suatu kewajiban, tetapi kita juga harus punya challenge ya, bagaimana kita menjawab tantangan yang lebih besar yaitu di level internasional, seperti itu. Nah, itu pentingnya apa sih ada internasionalisasi kampus? Kenapa tidak fokus pada yang regional saja misalnya kalau memang ingin meningkatkan mutu itu? Oke, jadi kepentingan kami untuk menginternasionalisasi itu adalah dalam rangka meningkatkan daya saing lulusan sebenarnya. Daya saing lulusan. Jadi bagaimana lulusan kita itu juga bisa berkompetisi di level global. Nah, nanti mau tidak mau juga ketika lulusannya itu kita dorong untuk bersaing di level global, dosen-dosennya juga tentu akan menjadi lokomotif ya bagi para lulusan tersebut. Juga akan berkompetisi di level global. Artinya kiprah dosen juga diharapkan bisa didorong ya, tidak hanya di level regional atau nasional, tapi juga di level internasional, seperti itu. Nah, itu memang apakah dari pemerintah sendiri memang mewajibkan adanya internalisasi kampus atau memang dari perguruan tinggi sendiri yang ingin untuk melakukan itu? Ya, sebenarnya itu merupakan satu urgensi ya, ketika Universitas Jenderal Sudirman mencoba untuk meningkatkan level kapasitasnya. Tentu ini merupakan satu kebutuhan yang mendesak bagi UNSUD ya untuk terus meningkatkan kualitas akademiknya, kualitas lulusannya, sehingga kita sudah saatnya kita mencoba untuk level yang lebih tinggi, yaitu di level internasional. Ini kan UNSUD kan dikenal sebagai kampus lokal ya, dengan motonya itu kan tentang kearifan lokal. Ini kira-kira masih nyambung nggak dengan semboyan UNSUD yang mengutamakan kearifan lokal? Ya, tentu kearifan lokal itu menjadi satu identitas kita ya. Jadi kita berkiprah di level global, tetapi kita juga punya identitas ya. Bagaimana UNSUD punya diferensiasi dengan perguruan tinggi yang lain. Seperti itu. Jadi kearifan lokal ini menjadi identitasnya ya. Identitas Tapi UNSUD. kualitas kalau bisa tetap internasional. Iya, kualitas kita di level internasional. Oke. Betul. Terus kalau prosesnya sendiri seperti apa sih internalisasi kampus itu? Ya, yang sedang kita persiapkan adalah kita akan mendaftar ya ke lembaga akreditasi internasional, yaitu FIBA ya. Jadi FIBA itu singkatan dari Foundation for International Business Administration Accreditation. Jadi ini lembaga akreditasi di Eropa. Nah, jadi kita insya Allah tahun 2024 kita akan mempersiapkan dokumen dari 5 prodi, istilahnya itu borang akreditasinya, yang nanti kita susun bersama 5 prodi, yaitu prodi sosiologi, administrasi publik, kemudian komunikasi, politik, dan HI. Nah, 5 HI. Jadi 5 prodi ini akan kita daftarkan dan melalui penyusunan borang akreditasi untuk bisa diakreditasi oleh FIBA. Seperti itu. FIBA itu sebetulnya kapan dia mulai ada dan kemudian kenapa yang dipilih itu FIBA? Apakah memang untuk bidang ilmu sosial baru FIBA ini ada? Ya, sebenarnya untuk bidang sosial ya, sepengetahuan saya yang banyak digunakan. Jadi kita juga mengambil referensi dari beberapa perguruan tinggi. Jadi selain dari internal, beberapa fakultas seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Hukum itu juga sudah terakreditasi FIBA. Kemudian juga kita 2 minggu yang lalu kalau tidak salah,
kita melakukan benchmarking ke Universitas Pajajaran Bandung, Unpad. Di sana juga sedang mempersiapkan proses pengajuan ke akreditasi FIBA. Jadi kita memang selain mengacu ke internal juga ke tetangga kita yaitu Unpad untuk melihat bagaimana mereka menggunakan apa untuk lembaga akreditasi internasional, kemudian juga FIBA, itulah yang kita gunakan seperti itu. Nah, kalau yang di Unsud ya, yang pertama kali ada proses internalisasi atau dalam akreditasi internasional itu fakultas mana itu? Yang saya tahu Fakultas Teknik Teknik. ya, kemudian FIKES, kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Hukum yang FIKES. sudah Oke. baru itu. Terus nanti ketika sudah ada proses akreditasi ya, Ya. itu nanti apa yang dilakukan sebetulnya untuk terpenuhi akreditasi itu? Jadi untuk memenuhi akreditasi internasional FIBA itu kita harus menyiapkan 5 borang ya, 5 kriteria. Yang pertama itu adalah kriteria tentang objective and positioning dari program studi. Kemudian juga yang kedua adalah standar dan prosedur student admission atau penerimaan mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum. Yang keempat adalah lingkungan akademik dan standar kerangka kerja atau SOP. Dan yang kelima adalah penjaminan mutu. Nah, kelima kriteria inilah yang nanti kita susun untuk nanti dinilai oleh FIBA. Apakah kita sudah layak untuk menjadi program studi yang bisa dinaikkan di level internasional seperti itu. Nah, dalam salah satu poin tadi kan saya sempat dengar ada proses dosennya juga ya mengalami proses itu ya. Iya. Artinya di situ apakah memang ada tuntutan dosen itu apakah ada semacam pertukaran ya atau mungkin kunjungan atau apapun namanya dengan program studi sejenis di luar negeri atau seperti apa? Ya, insya Allah kita perencanaan tahun 2024 itu kita akan dorong dosen-dosen di level prodi itu untuk melakukan studi banding ya, studi banding ke prodi sejenis yang sesuai. Jadi kita dorong agar dosen juga melakukan benchmarking dengan prodi sejenis, apakah di Thailand, di Malaysia, atau di Brunei, atau di Vietnam yang terdekat dulu, supaya kita bisa melakukan perbandingan bagaimana kita nantinya bekerja sama dengan mereka dalam rangka bisa pertukaran dosen, bisa juga pertukaran mahasiswa, karena sejauh ini kita juga sudah melakukan itu, misalkan dengan kita sudah mengirimkan mahasiswa ke Universitas Sultan Zainal Abidin di Malaysia. Kemudian juga beberapa universitas di Thailand kalau tidak salah untuk melakukan semacam pengambilan semester selama di sana. Nah, kemudian kita konversi untuk dimasukkan ke dalam kurikulum kita. Itu. Kalau tadi mahasiswa sudah ke sana ya untuk mengambil 1 semester lah. Kalau dosennya bagaimana? Nah, harapannya dosen nanti kita berharap ada lecture exchange ya, jadi pertukaran dosen juga. Dosen kita harapkan juga bisa betul-betul berkiprah melalui barangkali bisa mengajar di luar negeri, di Universitas Mitra, karena selama ini kan kita sudah punya perjanjian kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi luar negeri. Nah, kita mencoba PKS yang sudah kita buat ini kita aktifkan melalui kegiatan yang lebih implementatif ya, salah satunya tadi dengan mendorong dosen agar juga berkiprah di sana, kemudian juga bisa melalui joint publication. Jadi selama ini kan sudah dimulai sebenarnya, tapi kan dulu ya seperti saat kita menyelenggarakan ICPSH itu kita mengundang editor dari perguruan tinggi mitra seperti dari Malaysia, dari Universitas Malaysia Sabah, dan Universitas Burapa kalau nggak salah, itu yang kita undang sebagai editor tamu untuk proceeding dari ICPSH. Itu ada nggak semacam keharusan bahwa perguruan tinggi luar negeri yang diajak kerjasama itu misalnya harus masuk
daftar sekian universitas terbaik atau enggak? Ya harapannya kalau mengacu pada indikator kinerja utama itu kita memang diharapkan bisa bekerjasama dengan universitas di luar negeri yang masuk apa namanya ranking dunia. Hmm. Ya kalau tidak salah itu 100 top university gitu loh. Harapannya 100 itu ya. ya 100 top 100 ya. Di beberapa perguruan tinggi di Asia itu ada yang top 100 Hmm. kalau tidak salah. Dulu itu kalau nggak salah University of Malaya juga masuk top 100, tapi perlu kita cek lagi Iya, apakah iya, masih atau iya. tidak. Nah, salah satunya itu supaya kita bisa juga tadi bagaimana kerjasama itu juga bisa memberikan dampak ya, Hmm. dampak yang besar karena kita akan belajar kepada Hmm. perguruan-perguruan tinggi mitra di luar negeri yang apa levelnya ya Hmm. levelnya di atas kita sehingga kita Hmm. bisa bisa apa namanya menjadikan tolak ukur bagaimana Hmm. kita untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik ke depan Hmm. gitu. Apakah itu sudah ada prosesnya untuk menjalin kerjasama dengan yang masuk daftar 100 besar itu? Ya prosesnya sudah mulai dijalin seperti kita waktu itu mengundang narasumber Hmm. dari Universitas Malaya seperti Profesor Khadijah Hmm. ya Ya, ya. untuk menjadi narasumber ya. Hmm. Kalau nggak salah Kak Ya, Haryadi itu ya, yang ya, jadi moderator ya. ya, Itu ya, salah satu upaya kita ya. untuk kemudian nanti kita jajaki lebih Hmm. lanjut kerjasama yang barangkali lebih terlembaga Hmm. itu dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri. Hmm. Kalau untuk ini tadi kan dosen untuk melakukan kegiatan di luar ya, pertukaran dosen. Nah, untuk mengarah ke sana itu kira-kira dosen ini harus menyiapkan seperti apa itu? Ya, jadi salah satu yang bisa disiapkan adalah Unsud itu kan menyediakan skema riset Oh ya, ya, apa ya. namanya International Research Research Collaboration ya, collaboration, ya, kolaborasi riset internasional. Hmm. Nah, skema IRC ini bisa dijadikan jembatan sebenarnya, jembatan untuk membangun bagaimana kita berjejaring dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri. Cuma memang ini yang jadi problem ya, syaratnya terlalu tinggi ya untuk ilmu Apa sosial. Jadi syaratnya? syarat IRC itu kan saya lihat itu H indeksnya harus 3 ya. Oh, H indeks pengusulnya pengusulnya ya indeks harus 3. H indeks 3 di ilmu sosial. Tampaknya untuk mendapatkan H indeks 3 itu ya tidak mudah ya Iya, seperti iya. di mungkin di teman-teman di eksak gitu kan ya. Di Kalau FISIP belum ada yang H indeksnya 3? ada Pak Muslihudin itu H indeksnya 4. Oh. Kemudian saya juga sudah 3. Itu untuk menunggu H indeks 3 itu ya butuh waktu dari tahun 2015 sampai sekarang, berarti butuh waktu kalau 8 tahun ya untuk bisa mencapai H indeks 3 itu tidak mudah ya, karena kalau mau meningkat H indeks itu kita harus punya publikasi paling tidak di jurnal paling tidak kuartil 2 ya, yang paling banyak disitasi. Tapi kalau yang jurnal kuartil 3 dan 4 kadang-kadang jarang untuk dilirik atau dijadikan acuan bagi para penulis lainnya. Mungkin ini ya, mungkin Sobat FISIP mungkin belum banyak yang tahu ya, H index itu apa ya. Kemudian tadi ada 1, 2, 3 itu gimana ngukurnya? Oke, saya sendiri ini menurut pengetahuan saya karena tidak secara khusus mendalami ya. Jadi kalau H index itu kan salah satu ukuran bagaimana satu karya kita itu mendapatkan perhatian, kemudian disitasi, dikutip ya, hasil penelitian kita atau pendapat kita oleh penulis lainnya. Jadi semakin banyak kita itu dikutip oleh penulis lainnya, maka itu tentu akan meningkatkan ya citation index kita, yang kemudian dilambangkan atau disimbolkan dengan H index gitu. Nah, kemudian terkait dengan kuartil 1, 2, 3, 4 itu kan dibuat oleh satu lembaga namanya Skimago ya. Skimago Journal Ranking itu membagi 4 klaster. 4 klaster dari jurnal-jurnal bereputasi yang dikembangkan oleh berbagai macam lembaga. Ya, kuartil 1 itu yang paling berpengaruh. Kemudian diikuti kuartil 2, 3 dan 4. Jadi paling yang kurang pengaruh ya kuartil 4. Dalam arti kurang pengaruh itu kalau pengalaman saya ketika saya pernah publish di jurnal Q1 atau kuartil 1 itu cepat sekali tuh
Ya, Hmm. banyak sekali yang mensitasi karya ilmiah saya. Hmm. Tapi ketika nulis di kuartil 2, 3, 4 kayaknya jarang yang Hmm. mengutip itu. Mungkin Hmm. karena dianggap kurang bereputasi ya, kurang Hmm. Ya, bereputasi ya, itu. ya, ya. Jadi monggo bagi para sobat dosen ya, sobat FISIP ini bisa ya. Kalau mau meningkatkan rekognisi kita ya publikasinya di jurnal Q1 itu. Hmm. Hmm. Baru kita akan mendapatkan banyak kutipan di situ sehingga akan meningkatkan hak indah kita. Hmm. Oke, kembali ke soal yang mengajar tadi. Itu Ya. kan eh, ketika kita mendorong program pertukaran dosen ya, dosen kita mengajar di sana. Itu kira-kira apakah prosesnya apakah mulai dari kita menyodorkan nama-nama dosen kita berikut kalian, atau mereka sendiri yang biasa minta, oh ini apa bisa mengajar di tempat kami, atau bagaimana? Ya, karena kita akan coba ya di perencanaan tahun 2024 kita akan mengirimkan satu jurusan 3 orang dosen untuk mengembangkan jejaring dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri. Harapan saya teman-teman yang nanti berangkat itu membawa juga profil kepakaran dari dosen-dosen kita di sana ketika berkunjung ke sana juga bisa menyampaikan profil prodi, profil FISIP, sehingga kemudian nanti kita tawarkan ya kerjasama seperti apa yang nanti bisa dilakukan oleh kedua belah pihak ya. Ini harapan seperti itu. Jadi kita yang berangkat kita sudah punya persiapan yang matang tentang apa yang bisa kita pertukarkan di situ. Sudah ada dosen yang siap untuk ke luar untuk mengajar? Sejauh ini sudah ya, misalkan kayak beberapa dosen seperti Pak Ahmad Sabik ya, itu kan beberapa kali ngajar di University Malaysia Sabah, kemudian Profesor Sofa Marwah juga sudah pernah mengajar di sana. Itu beberapa contoh ya, artinya kita bisa lah membuka peluang-peluang karena mereka juga dengan cara semacam itu tentu akan meningkatkan reputasi dari perguruan tingginya karena sudah bisa mengundang dosen asing. Nah, begitu pula dalam akreditasi FIBA. Nanti harapannya bahwa kegiatan internasionalisasi meningkat. Salah satunya tadi bagaimana kita mengundang dosen tamu dari luar negeri, mengundang kerjasama dalam bentuk joint publication, joint authorship dalam penulisan artikel. Itu bagian dari bagaimana kita meningkatkan atmosfer internasional di situ. Nah, ketika kita mengalami proses ini akreditasi internasional itu apakah kemudian nanti konsekuensinya di tiap program studi harus ada kelas internasional? Iya, salah satunya implikasinya ke arah sana. Ya nanti setelah FIBA misalkan kita berharap FIBA itu bisa kita peroleh akreditasi internasionalnya sehingga kita akan menjadi lebih siap ya ketika kita akan membuka kelas internasional. Nah, sejauh ini kan yang sudah siap kan prodi hubungan internasional ya. Yang sudah siap dan sudah membuka satu kelas di tahun 2023 ini untuk kelas internasional dan harapannya ke depan diikuti oleh prodi sosiologi, administrasi publik, politik dan komunikasi. Harapan seperti itu. Nah, terkait dengan kelas internasional sendiri, apakah memang yang namanya kelas internasional memang yang mengisi memang harus mahasiswa internasional gitu? Harapannya itu jadi masuk kelas internasional tidak hanya di kita merekrut mahasiswa lokal ya, tapi juga lokal juga bisa ya? Lokal juga bisa. Tapi harapannya kita bahwa dengan internasionalisasi ini juga bisa menarik incoming student dari luar negeri gitu kan, untuk belajar di FISIP Unsud gitu. Satu kelas dapat dianggap sebagai kelas internasional, apakah memang di situ harus ada mahasiswa internasionalnya, atau selain itu juga misalnya ada hal-hal lain yang membuat kelas itu dianggap sebagai kelas internasional? Ya, ini pengalaman saya ketika saya mengelola S2 Magister Administrasi Publik ya, kemudian terlibat di dalam bagaimana kita mendefinisikan kelas internasional itu memang beragam sekali ya. Ada yang kelas internasional yang kelasnya yang penting menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris, itu sudah bisa dikatakan kelas internasional. Ada lagi kalau kelasnya itu paling tidak ada mahasiswa asingnya misalkan.
bahasa asingnya ada, berarti kemudian mau tidak mau menggunakan bahasa Inggris, kemudian Iya, kelas internasional. iya. Ada juga yang kemudian kelas internasional itu kalau kelasnya itu kerjasama, Hmm, misalkan antara perguruan tinggi antara UNSUD dengan Malaysia, hmm, kemudian hmm, kita bisa melakukan apa namanya student exchange, hmm, kita hmm, hmm. mengirimkan, maksudnya Malaysia juga mengirimkan, itu juga bisa disebut kelas internasional. Mungkin sementara Hmm. ini kelas internasionalnya adalah bahwa kita berharap sih ke depan ya, tidak hanya menggunakan bahasa internasional sebagai bahasa pengantar kuliah, tetapi juga bisa nantinya menarik mahasiswa dari negara lain untuk belajar di FISIP Unsud itu. Ya, selama ini apakah memang sudah ada mahasiswa internasional di Sudah FISIP? ada beberapa di mana Unsud juga menyediakan beasiswa ya, Hmm, hmm, beasiswa Jenderal Sudirman Scholarship ya. hmm, hmm, Ini memang salah satu fasilitas yang bisa digunakan oleh mahasiswa asing hmm, untuk belajar di Unsud. hmm. Itu mahasiswa internasional yang ke FISIP itu apakah hanya S1 atau ada S2-nya juga? Sudah ada S1 yang FISIP S1 dan S2. Hmm. Berapa banyak kira-kira? Kalau yang S2 baru S2 MAP ya. Ini yang sudah lulus satu, yang baru masuk satu, yang S2 itu yang pertama dari Bangladesh. Bangladesh. Bangladesh udah lulus dan sekarang lagi ngambil S3 di Dokter Ilmu Manajemen. Hmm, Kemudian yang kedua itu dari Thailand Thailand. ya, kalau nggak salah dari daerah Patani. Ini juga terdaftar Patani, di ya, ya, S2 ya. MAP. Kemudian kalau dari S1 ada dari Tajikistan. Oh, Tajikistan. Ya, Tajikistan, mana lagi ya? Ada beberapa lah Hmm, yang difasilitasi oleh beasiswa dari Unsud. hmm. Nah, menurut pandangan Prof. Slamet sendiri, itu apakah memang segala sesuatu yang ada di FISIP ini, baik sumber daya manusia maupun fasilitasnya sudah siap membuka kelas internasional atau dalam hal ini ya termasuk menerima mahasiswa internasional? Ya, kalau saya lihat sih sekarang banyak dosen-dosen baru ya, dosen-dosen muda ya. Hmm, Insya Allah kalau dosen-dosen yang baru kita rekrut itu kan, ya pokoknya generasi kita ke bawah lah ya. ya. Generasi kita ke bawah tuh insya Allah kalau saya lihat punya potensi yang besar. Hmm, Kalau cuman misalkan ya hanya mengajar dalam bahasa Inggris itu kayaknya bukan lagi handicap lah, kita semua bisa. ya, ya. Tapi bagaimana nanti melampaui itu, artinya tidak hanya mengajar dalam bahasa Inggris, tapi juga bagaimana jejaring kita juga semakin berkembang yaitu di level internasional. Saya pikir saya optimis teman-teman akan mendukung apa namanya misi internasionalisasi ini. Terus sarana-sarana apa yang selain sumber daya manusia, apa yang perlu disiapkan untuk Ya, menerima mahasiswa internasional jika nanti semua program studi buka kelas internasional? ya, makanya kenapa kita mendaftar untuk akreditasi internasional juga dalam rangka kita akan nantinya sebelum membuka kelas internasional, kita akan meningkatkan kualitas sarana prasarana ya. Jadi sarprasnya juga levelnya internasional, dalam arti bukan yang mewah ya, tapi memang punya kriteria misalkan keamanan gedung, Aman gedung. keamanan Ya, ya. gedung, kenyamanan, kemudian juga ramah disabilitas, ya kan. Nah, mungkin selama ini mungkin ya ini kan satu kriteria yang relatif baru bagi Iya, kita ya, iya. bahwa kita harus memperhatikan kebutuhan dari teman-teman kita yang masuk ke kriteria disabilitas. Ya. Itu khusus untuk yang masuk kategori disabilitas itu ya. Itu secara spesifik ada nggak ini panduannya atau acuannya apa saja yang perlu dipersiapkan itu? Ya, salah satunya misalkan apa namanya seperti yang sudah kita buat ya di lobby kita kan, ada sliding itulah. Iya, iya, remnya. Ya, itu salah satu upaya kita untuk bagaimana teman-teman saudara kita yang disabilitas bisa juga terlayani dengan baik. Kemudian ada lift ya kan, itu juga untuk memenuhi itu. Dan nantinya ketika kita nanti akan mengajukan ke FIBA, itu juga nanti sebelum diajukan tentu sarana prasarana yang memang dibutuhkan untuk disabilitas harus dipenuhi dulu, karena itu juga akan menjadi penilaian. Iya, iya. Dan tidak hanya sarpras tapi juga regulasinya.
Bagaimana regulasi yang disusun itu juga harus memperhatikan ya kebutuhan dari kelompok disabilitas. Oke, terkait dengan regulasi itu tentang pembukaan kelas internasional itu dan perangkat-perangkat yang diperlukan itu regulasinya sudah memadai belum di tingkatan UNSUD? Sejauh yang saya buat sudah ada regulasinya ya, karena kan terbukti dari lolosnya prodi-prodi di FEB dan Fakultas Hukum ya. Berarti kan sudah ada regulasinya. Tinggal nanti regulasi ini juga akan diimplementasikan di FISIP. Nah, kemudian kalau melihat kondisi sekarang ini, FISIP sekarang itu kira-kira apa yang bisa menjadi kendala ya untuk melakukan internasionalisasi ini? Ya, kalau kendala mungkin ada ya, kendala itu pasti ada. Tapi sejauh ini mungkin kendalanya hanya mungkin kita perlu pembenahan infrastruktur tadi ya. Sarpras kita tadi kalau internasional salah satunya kita sangat concern dengan disabilitas ya. Beberapa ruangan kelas yang kita punya itu memang belum disesuaikan dengan kebutuhan disabilitas. Tapi ke depan kita akan mencoba untuk memenuhi itu. Kalau segi layanan kependidikan gimana kira-kira? Nah, kependidikan tentu harus kita perbaiki ya, harus kita tingkatkan kualitasnya. Sejauh ini menurut saya sudah cukup baik ya. Tinggal nanti bagaimana ketika nanti misalkan mahasiswanya dari berbagai negara, tentu dari sisi penguasaan bahasa asing, bahasa Inggris itu tentu harus kita kita lakukan ya kepada para tenaga kependidikan yang memberikan layanan akademik kepada para mahasiswa asing itu. Nah, dari pihak dekanat sendiri itu apakah memang sudah ada semacam timeline ya untuk mengarah pada akreditasi internasional dari semua program studi awal, misalnya tahun depan mau program studi yang pertama dulu, kemudian berikutnya program studi yang kedua dan seterusnya, atau sekaligus semuanya tahun depan? Ya, jadi upaya untuk internasionalisasi ini kita akan berlakukan untuk semua prodi. Jadi 5 prodi ini akan kita ajukan ke FIBA sekaligus ya 5-5-nya, karena menurut teman-teman yang sudah pengalaman tuh mengajukan 1, 2, 3, 4, 5 capeknya sama katanya, sama. Jadi biar capek sekalian, jadi kita mengajukan semua 5 prodi gitu aja. Kemudian tahun depan harapannya apa yang dapat dicapai? Nah, harapannya tahun depan kan kita mempersiapkan penyusunan dokumen. Jadi dokumen itu sangat sederhana kalau saya lihat di pengalaman fakultas lain. Jadi satu klaster di satu fakultas itu akan dituntut hanya menulis dokumen borangnya itu hanya 100 halaman. Jadi kalau ada 5 prodi ya berarti 100 bagi 5 cuma 20 halaman per prodi. Menuliskan 5 kriteria tadi. 5 kriteria ditulis dalam maksimum 20 halaman. Nah, itu kan tidak terlalu berat lah untuk menuliskan 5 kriteria tadi. Nah, kemudian setelah kita menyelesaikan tentu akan ada review dari pusat ya. Dan memang target kita tidak hanya menyusun dokumen, tapi juga sampai kepada submit dan visitasi lapangan. Ya, kenapa? Karena memang target awalnya itu penyusunan dokumen. Tapi karena kita ikut dalam timeline-nya Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang targetnya tidak hanya bikin dokumen tapi sampai pada submit dan visitasi lapangan, sehingga suka tidak suka mau tidak mau kita harus ikut mereka. Karena menurut mereka, kenapa mereka itu targetnya 1 tahun tuh berani untuk submit dan visitasi lapangan? Karena pengalaman sebelumnya waktu mereka belum tahu memang 2 tahun, tapi ketika mereka sudah punya pengalaman mereka yakin bisa gitu kan. Bisa dalam 1 tahun itu menyusun dokumen plus sampai pada upaya untuk menerima visitasi lapangan dari asesor FIBA itu. Oh ya, tadi ada satu yang kelupaan, yaitu tentang kurikulum. Nah, apakah dalam rangka akreditasi internasional ini kurikulum pada tiap program studi perlu diupdate ya, perlu diganti agar sesuai dengan misalnya perkembangan global pada masing-masing bidang studi, atau yang sekarang sudah cukup tinggal nanti perlu disiapkan dokumen yang berbahasa Inggris? Ya,
Jadi ada beberapa prodi yang saya tahu ya, misalkan prodi hubungan internasional, kemudian prodi administrasi publik itu akan melakukan lokal karya penyempurnaan kurikulum karena sudah 4 tahun ya kan. Nah mungkin nanti sambil menyempurnakan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kondisi sekarang, juga nanti disesuaikan dengan tuntutan FIBA. Nah, begitu pula nanti prodi-prodi yang masih melaksanakan kurikulumnya karena masih berlaku, itu juga nanti akan disesuaikan kurikulumnya. Salah satunya tadi misalkan yang praktis ya, berarti kurikulum ditranslate ke dalam bahasa Inggris, kemudian nanti referensi yang digunakan, CPL yang akan dirumuskan itu memang akan disesuaikan dengan persyaratan dari FIBA. Dan saya lihat tidak terlalu rumit ya, artinya kita bisalah menyesuaikan itu. Oke, terakhir Prof, apa pesan Prof Slamet kepada para sobat FISIP ini, terutama dalam kampus, tentang kesiapan kita masuki era internasionalisasi ini? Karena kadang-kadang saya dengar dari teman-teman, terutama teman-teman dosen itu, begitu menulis istilah mau diinternasionalisasi langsung, wah ini harus bisa belajar bahasa Inggris ini, harus bisa bahasa Inggris ini. Bahasa Indonesia saja masih banyak yang belepotan, apalagi bahasa Inggris. Itu gimana menghadapi khawatiran yang semacam itu, Bro? Ya, Sobat FISIP khususnya teman-teman dosen dan mahasiswa ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya merupakan investasi ya. Investasi yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Jadi tentunya FIBA A ini dalam rangka investasi awal kita, bagaimana kita meningkatkan daya saing lulusan kita dan juga dosen-dosen kita. Jadi nanti akan ada upaya-upaya adaptasi lah. Adaptasi memang tidak 100% kemudian harus langsung berubah ya. Tapi kita akan mencoba memetakan ya, dosen-dosen yang sudah siap, tentu memang kita akan dorong ya, misalkan untuk bisa menerapkan perkuliahan dalam bahasa Inggris, kemudian juga referensi yang digunakan juga dalam bahasa Inggris, termasuk juga bagaimana dosen-dosen yang punya jejaring internasional juga kita dorong agar bisa meningkatkan pertukaran ya, pertukaran resources, apakah lecturer exchange atau barangkali research collaboration, sehingga kemudian meningkatkan aktivitas internasional di fakultas kita tercinta ini. Jadi itu nanti kita akan buat tahapan-tahapannya sehingga kemudian semua akan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan resistensi atau barangkali kegelisahan ya, karena ini investasi kita untuk generasi mahasiswa dan juga dosen yang akan datang, karena tentunya pada masa yang akan datang dosen yang akan kita rekrut memang dosen-dosen yang sudah siap ya, sudah siap untuk bagaimana membawa fakultas kita ini ke level internasional. Oke. Baik, Sobat FISIP, demikian tadi bincang-bincang kita yang singkat tapi padat dengan Prof. Slamet Tursadi, Wakil Dekan FISIP bidang akademik dan perencanaan. Semoga nanti tahun 2024 benar-benar terjadi gitu ya proses ya, mudah-mudahan itu, ini kami berharap semua Sobat FISIP mendoakan, memberikan support ya, supaya apa yang nanti kita lakukan, apa yang kita rumuskan itu betul-betul bisa terwujud dan sesuai dengan harapan kita semua. Baik, sekali lagi terima kasih Ya, Prof. Slamet atas sedianya berbagi pengetahuan dengan kita. Semoga kita semua bisa mengalami atau melalui proses internasionalisasi kampus ini secara baik ya, tidak perlu terlalu khawatir karena nanti ada prosesnya sendiri ya untuk menyesuaikan ya. Tentunya ini dibutuhkan komitmen penuh dari semuanya yang ada di kampus, dan kami juga mohon doa restunya bagi Sobat FISIP yang di luar kampus agar dengan adanya akreditasi internasional ini nanti FISIP akan menjadi lebih bagus lagi, bermutu bukan hanya di tingkatan nasional tapi di tingkatan global. Amin. Demikian podcast kita pada kali ini. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu, Sobat FISIP. Bye.